Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu Sedulur, hari ini sesuai janji kita, Kakang Bayu Trenggalek dan Pesat Trenggalek mengadakan sebuah jagongan show. Nah, ini kita hari ini mau membahas bagaimana sih keperbakalan, kemudian nanti hubungannya dengan pariwisata dan apakah itu bisa digunakan untuk peningkatan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Trenggalek. Begitu. Hari ini saya sudah bersama dengan Mbah Harmaji, kita menyebutnya Mbah. Mesin masih kinyis-kinyis muda. Tapi imut Mbah Harmaji daripada saya kelihatannya. Aduh. Nah, beliau ini adalah Ketua Umum Pesat Pegiat Sejarah Trenggalek yang memiliki concern di bidang sejarah, pelestarian, pengabdian, penyebaran informasi dan sebagainya. Jadi rujukan juga kepada masyarakat luas bahwa ada sesuatu yang harus kita sampaikan begitu. Dan tentunya data-data yang dibawa hari ini ada valid begitu. Oke, silakan memperkenalkan diri. Oke, kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur, mohon maaf, selamat sore semuanya. Saya pertama kali mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semuanya yang menunaikan. Terus kemudian salam kepada teman-teman seperjuangan, baik itu di Pegiat Sejarah Trenggalek maupun dimanapun panjenengan berada, termasuk di MGMP ataupun di MGMP tingkat baik itu Kabupaten Trenggalek maupun provinsi maupun seluruh teman-teman AGSI, Asosiasi Guru Sejarah seluruh Indonesia. Terus kemudian teman-teman para pegiat sejarah, forum pegiat sejarah seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada semuanya dan kita terkonek. Alhamdulillah pesan terkonek dan sudah didata di Direktorat Sejarah. Oh, nah, mantap. Iya. Wah, jos ini. Iya. Sebagai anggota Pesat saya juga bangga itu. Masuk. Nah, hari ini tayangan kita ini disaksikan oleh para follower dari Kakang Trenggalek, bisa kita kontrol di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan saja, diketikkan. Setelah menyimak ini pasti ada sesi tanya jawab gitu. Kita nanti akan selesai jam 5 tepat. Buka Om. Pokoknya diterusnya untuk kamu sisneh ngono ya. Los di jagong nih. Luwe to. Oke, kita mulai jagongan show hari ini. Dadat ngono kalian ada musik ya. Oke, monggo silakan. Apa kita banyak para raja itu yang menempatkan diri di daerah wilayah Trenggalek. Mulai dari daerah Kampak, terus kemudian Kediri, kemudian akhir Majapahit, mereka juga menampakkan jejaknya di sini. Dan termasuk pada masa prasejarah pun itu Trenggalek juga mendapatkan perhatian yang sangat besar. Ya, dan itu pun berada di sini sejak pada masa zaman Neolitik, terus kemudian masuk lagi kepada zaman Megalitik dan selanjutnya dilanjutkan pada masa era kolonial, terus kemudian sampai era kemerdekaan hingga Trenggalek yang pada waktu itu digabungkan menjadi daerah di Pacitan, kemudian Ponorogo dan kemudian yang ada di Tulanggung sampai Indonesia pada masa wilayah kemerdekaan kedaulatannya sudah tercapai. Trenggalek mulai kembali lagi pada tahun 50-an. Nah, seperti itu yang terjadi. Dan ngomong-ngomong tentang cagar budaya, kalau kita boleh ngomongin juga, ini adalah sesuatu yang boleh dibilang tidak penting tapi penting gitu, karena di dalamnya itu memuat berbagai macam banyak permasalahan, termasuk permasalahan ekonomi dan juga penguatan identitas. Masuk tak dhewe ning sebagai wong Trenggalek gak bangga karo daerah dhewe kan percuma, konyol juga. Iya. Jadi pernah suatu ketika saya naik kereta api. Saya kan bukan orang Trenggalek asli Om. Jadi saya orang Blitar, kemudian ditakdirkan untuk berada di Trenggalek. asik. Tapi KTP ku Galek. Iya betul. KTP ku Trenggalek. Jadi zaman semono saya naik kereta api dari stasiun Blitar menuju ke Malang, waktu itu berbarengan dengan seorang gadis juga sih. Cantik sih. Gadis iki wis ndek bojo urung pas ngali kok gue. Ya belum. Oh, belum. Kuliah semester loro, guys. Waduh, emane. Wahyu, Mas. Nah, terus saya nanya, mbaknya rumahnya mana gitu. Dia jawab Tulungagung. Tulungagung pun di sebelah kilen, Mas. Oh, kulon barat, nggih. Sama itu, mana itu Gledok masih ke barat lagi. Oh, iya. Terus Gondang ke barat lagi. Terus baru ya itu kalau baru-baru Harjo itu perbatasan enggak. Masih ke barat lagi. Durenan. Ya, Durenan itu. Waduh. Lek galek gue. Waduh, saya bertanya, nyapa toh kok tidak bangga sebagai Trenggalek itu nyapa no. Kalau Anda ngomong saya berasal dari mana? Ngomong dari Galek aja enggak apa-apa.
terus ada pertanyaan Trenggalek iki ndi to? Ya itu baru kita jelaskan itu. Iya. Iya, tapi ngomong-ngomong tentang Trenggalek pun juga kawan-kawan kami terutama di MGMP Sejarah di Provinsi Jawa Timur, saya tidak bisa sebut beliau nama siapa gitu, sempat nanya ke saya, Mas, Trenggalek itu sama Blitar itu jauh ya? Sempat melewati Kediri enggak? Enggak Bu, langsung Tulungagung Trenggalek. Nah, saya mau maklumi itu karena apa jenenge beliaunya itu enggak tahu, belum pernah ke Trenggalek, mungkin seperti itu. Nah itu. Terus yang kedua, ngomongin tentang Trenggalek itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya ikon wisata juga. Nah, ikon wisata Trenggalek ini banyak sekali. Mulai dari wisata alam, terus kemudian mulai tersebar dari wilayah pegunungan bagian selatan, terus kemudian semuanya itu terkonsentrasi di wilayah pegunungan selatan. Dan yang menjadi daya tarik itu adalah pantai dan pantai. Nah, ke depan orang akan mulai dalam tanda kurung bosen terhadap sesuatu yang wisata alam. Oleh karena itu mari kita tawarkan wisata apa yang ke depan yang paling wow, itu adalah wisata minat khusus, yaitu tentang sejarah dan juga tentang kebudayaan. Nah, kita ingat bahwasanya yang namanya budaya itu adalah merupakan intangible maupun tangible, yaitu bersifat kebendaan maupun juga bersifat non-bendawi. Nah, seperti itu. Dan itu di Trenggalek sudah komplit semuanya. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga Trenggalek nyapu tuh gak ngomong kuwi ae gitu loh. Jadi kita itu ndak kehabisan aset sebenarnya, malah cara uang luweh-luweh. Oh iya. Penjelasan ya. Tapi belum ada inventarisir seperti itu ya. Betul, masalahnya di situ. Nah, masalahnya belum ada inventarisir. Nah, itu. Oleh karena itu kita bersama-sama untuk bisa Trenggalek iki diapkan. Mbok carane piye ya wis opolah dengan cara-cara kita sendiri. Seperti itu, yang wisata yang kemudian yang kita sejarah juga ngomongin tentang sejarah, dan itu nanti kita bisa link and match di situ juga. Nah, terutama di situ juga. Itu. Iya. Saya optimis kok. Wah, optimis, kudu optimis. Aku iya. Wah, orang Galek ra ritek ngono. Oh iya masuk Pak itu. Siap. Wah, benar. Kalau dulur, nah sudah ada pemantik semacam itu, jadi tunggu apa lagi? Tidak ada waktu lain lagi. Sekarang silahkan menata diri, menata hati. Galek hasilnya kondang. Cuman kita butuh sedikit dorongan untuk meledakkan aslinya iki. Betul. Nah, ngomongin soal cagar budaya tadi. Di Trenggalek itu ternyata ada dan banyak cagar budaya semacam itu. Mungkin belum terdata. Nah, bentar lagi mungkin Mbak Hermaji bisa menceritakan sebenarnya potensi-potensi cagar budaya apa yang ada di Trenggalek gitu. Oke. Ngomongin tentang cagar budaya ini berdasarkan Undang-Undang RI. Aku gak hafal. Oh iya, apa saya ini? Bantu NRPA ini apa-apa, datanya valid lho, ngono lho, ndak apa-apa. Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 yang dimaksud dengan cagar budaya itu di bab 1 pasal 1 ayat 1 sampai 6 lah komplit ini. Cagar budaya itu adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa cagar budaya, terus kemudian benda cagar budaya, terus kemudian bangunan cagar budaya, terus kemudian struktur, terus kemudian kawasan, terus kemudian kawasan itu gak mau neng daratan itu enggak, tapi juga di laut pun juga termasuk juga. Iya. Misalkan neng perigi ono kapal karam. Nah, itu kemudian itu masuk wilayah cagar budayanya di wilayah Kabupaten Trenggalek, dan itu harus di-up juga. Nah, itu apakah semuanya ada di situ termasuk cagar budaya? Tidak. Tapi di situ keberadaannya itu harus dilestarikan. Karena apa? Dia punya nilai penting. Pentingnya apa? Bagi pengetahuan dan sejarah. Seperti itu. Terus kemudian juga pendidikan, kemudian juga agama. Terus itu merupakan istilahnya apa ya? Melalui proses penetapan. Jadi proses penetapan harus ditetapkan sehingga semua cagar budaya dari Trenggalek itu betul-betul bisa eksis di situ juga. Jadi itulah yang namanya cagar budaya, yaitu bersifat kebendaan. Nah, baik itu yang saya sampaikan tadi, ada berupa cagar budaya berupa benda, terus kemudian bangunan dan lain sebagainya sampai kawasan. Nah, itu kan Indonesia itu luas sekali, dan potensi tentang kebendaan maupun non benda itu sangat banyak sekali. Di Trenggalek ngomongin benda wakeh wis Mas. Wakeh mulai dari Watu Dakon. Nah, Watu Dakon tengah sawah. Ini kan jenenge ngerayung. Nah, itu juga cagar budaya juga sebenarnya. Terus kemudian ngomongin Watu Dakon ning jenenge ndi Ngulan Kulon.
terus mariono ning dhuwur Gunung Kebo itu juga cagar budaya juga. Itu benda. Nah, sekarang kita juga banyak sekali juga misalkan lodo. Lodo ini juga masuk juga, harus dilestarikan iki. Ojo sampai lodo iki, wah iki lodo mbak endi? Oh, langsung di Oh iya iya. nggak boleh. Terus alen-alen ya toh. Terus barono apa nih? Manco apa Manco. Oh, manco. Terus kemudian sego gegok. Itu semuanya harus diinventarisir sebagai warisan tak benda yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Tugasnya sapa? Itu tugas kabeh. Itu tidak bisa membebankan itu kepada dinas terkait. Yaitu dinas pariwisata, seksi budaya ada oleh kabeh kudu melu-melu rawe-rawe antas ngono. Cawe-cawe. Mbek sapa iki mbek kabeh soalnya. Tapi secara birokrasi pengajuan itu menjadi cagar budaya kan melalui dinas begitu. Betul. Kalau kita individu apa bisa? Bisa. Oh, gitu. Jadi kita bikin laporan. Nah, seperti kita komunitas, kita nemukan ek gitu ya. Nemukan ek atau punya gagasan ek. Itu bikinlah tulisan, terus kemudian minusnya, plusnya, terus kemudian potensinya itu apa, dibikin, terus kemudian sampaikan kepada pemangku kebijakan. Nah, dalam hal ini adalah dinas terkait. Pak, saya punya gagasan seperti ini, saya temunya ini, punya ini mau kita apakan? Ya wes. Terus diagendakan, terus kemudian selanjutnya monggo terserah dari dinas, entahkah itu masuk di rencana kerja ataukah ini bagaimana. Tapi yang jelas itu adalah sesuatu yang merupakan peran serta masyarakat kita itu yang pertama apa? Lah kalau tidak ada laporan dari bawah terus mosok kantor pas ning ngisor-ngisor golek-golek. Ora iso, pekerjaannya soalnya banget ya. Oh iya. Ya yo padha karo guru nek lockdown ini iki waduh masa tidak ngoreksi stok-stok kowe kene ora ketemu waktu. Nah, oleh karena itu peran kita sebagai masyarakat, warga negara warga Indonesia bagian Trenggalek itu sangat semangat ya. Warga Kabupaten Trenggalek kita harus semangat. Semangat bagaimana? Laporkan. Jangan dindem dhewe, dindem ora-ora disimpen nek. Lah terus nek disimpen apa mungkin berbuah kan ndak? Ya nek kecuali gedang rada entah disimpen dadi mateng. Lah watu disimpen harus dadi apa? Kan enggak cukup. Paling ya hilang. Iya. Sudah itu sampaikan semuanya karena apa? Semuanya itu bernilai sejarah, nilai pengetahuan juga ada dan sebagainya dan itu berguna bagi kita semuanya. Karena apa? Identitas kita sebagai warga Kabupaten Trenggalek itu betul-betul wow. Dan kita bangga itu. Jadi di situ potensinya luar biasa. Mulai dari potensi benda, mulai dari potensi kebudayaan itu, makanan dan sebagainya. Ayo kita gali. Misalkan gegok. Gegok ki asalnya tekan di bendungan. Nyapa to sebabe kok biyen. Wong mari biyen enak iki. Terus kapan sapa pertama kali? Terus mana ning gone ngalas. Ning ngalas ki dienggo apa? Nah, misalkan samomo kuwi dienggo sangu wong ning ngalas iya kuat berapa lama? Terus carane gawe piye? Terus Trenggalek bagian diae itu wis itu sudahlah diambil semuanya data-data diambil kemudian kita gariskan tulis semuanya terus kemudian kita ajukan kepada seperti itu yang terkait lah katakanlah gitu. Seperti itu. Sama juga dengan penetapan bercagar budaya itu harus lewat banyak. Termasuk juga adalah dari tugas yang namanya tim ahli cagar budaya. Nah, di situ tim itu melakukan pengajian, sudah kajian selesai dimasukkan kepada bupati, Pak Bupati monggo jenengan tetapkan. Nah, seperti itu. Penetapan itu sudah urusannya dari Bapak Bupati kalau di tingkat kabupaten, kalau itu adalah tingkatnya provinsi ya gubernur, kalau itu pusat ya presiden. Nah, jadi seperti itu. Jadi tugas kita dari masyarakat ini kita istilahnya kalau tahu kira-kira iki disinyalir ngono. Padahal kita masih menduga, belum bisa menentukan itu cagar budaya bukan ya. Kita melihat wah iki sajake kok barang penting iki. Akhirnya dilaporkan begitu ya. Istilah langsung pelaporan. Betul. Baru nanti urusan dia itu benda itu masuk ke cagar budaya atau bukan itu berarti nanti menunggu hasil riset gitu. Iya, hasil riset dari tim ahli cagar budaya. Nah, itu di tiap-tiap daerah ada, di kabupaten ada, tapi Trenggalek belum punya. Tahu mau dilungkas. Itu karena jadi kita tidak bisa untuk melepaskan sebuah tanggung jawab. Iki nyapa pemerintah sampai saat ini ngapain juga? Iki urusannya dinas-dinas sih piye meneng ae ngono. Lho ndak iso. Iki urusannya kabeh, iki tanggung jawab kita semuanya. Cuman nah decision makernya ada pada dinas. Nah, seperti itu. Jadi kita ndak bisa ngomongin harus berpangku tangan, ngelok-ngeloknya dan sebagainya ndak bisa, ndak boleh. Nah, seperti itu. Jadi saya teringat Pak Karno pernah bilang, kalaupun kita punya yang namanya mawar, maka kasihlah mawar itu yang terbaik untuk Ibu Pertiwi. Kalau kamu punya yang namanya bunga menur, kasihlah itu menur yang terbaik untuk Ibu Pertiwi. Jadi seperti itu. Kalau kita punya ini ya kita kasih kepada pemerintah untuk seperti itu. Luar biasa. Pengabdi negara yang ini. Tapi aku kudu kooperatif ya. Oh iya, masuk ya sapa? Oh
sapa meneh. Betul. Iya. Wes, iki sekarang banyak ditonton orang dan saya mau tanya ini apakah audio kita tersampaikan dengan baik, kualitas videonya bagaimana? Tolong di komen nanti kalau kurang betul kita iki cari di benak neneh piye penake gitu ya. Iya. Terus ini soal cagar budaya di Trenggalek sebenarnya ada berapa sih yang sudah terdata di cagar budaya? Oke, kalau sudah terdata di BPCB, nah itu sedikitnya ada sekitar 20 sekian berapa itu? 20? Iya. Terus kemudian yang sudah kita data di pesat sendiri, itu ada sekitar 30-an lebih lah, sampai kurang lebih 50-an. Dan itu sudah kita bukukan. Nah, tinggal dilaporkan seperti itu. Terus kemudian hanya itu saja. Jadi kita padukan itu ya kemungkinan kisaran antara 50-an itu. Karena apa? Di Trenggalek itu kita sangat sulit untuk mengidentifikasi. Karena apa? Wilayah geografis yang ada di Trenggalek itu kan luar biasa, pegunungan. Dan wilayah-wilayah benda-benda seperti itu berada di pelosok-pelosok. Nah, itu ada di pegunungan-pegunungan selatan, terus kemudian kita turun, terus kemudian kita ketemu iki, terus misalkan Watu Dakon. Untuk memperoleh Watu Dakon 1, kita harus naik gunung dulu, Gunung Kebo lah misalkan, Bukit Kebo itu. Naik ketemu diidentifikasi. Terus kemudian kita tidak cukup berhenti di situ toh. Terus kita keliling-keliling dulu, ning kono ono apa wae dan sebagainya. Terus lalu kita seperti kemarin di Panggul itu ning sisih apa iku? Perbatasan Pacitan itu pun juga ada. Itu bisa jadi apa seperti itu ono menhir akeh, apa kok perbangkelan dan sebagainya. Perbengkelan menhir itu ditanyakan dulu. Itu pertanyaan besar. Karena apa? Kita tidak bisa hanya mengomongkan enek watu dhuwur ndrujur iki menhir. Gak iso. Karena apa? Di wilayah Trenggalek itu kondisi geografisnya luar biasa. Sampai jenenge watu yang namanya apa ki? Kolumnar join itu banyak tersebar di wilayah Trenggalek, terutama di daerah Pule. Dulu kan kita sempat booming juga ya. Wah nek sekaya watu saka watu gawa digede ning Pule. Nah, setelah kita amati, ini fenomena yang namanya alam kolumnar join namanya. Ya, kolumnar join itu. Jadi itu di wilayah pegunungan bagian selatan, yaitu wilayah Pule, terus kemudian ada di wilayah bagian Panggul saya menemukan juga seperti itu. Jadi itu ternyata kita juga bisa untuk mengkritisi juga. Jadi kita tidak bisa mengaminkan seluruh pendapat. Oh, ini pendapat ini. Oh, iya tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi kita harus terjun ke lapangan, terus memberikan laporan, identifikasi, terus selanjutnya memberikan semacam alternatif. Iki Pak Pemerintah, niki panjenengan dos pundi. Ini termasuk ditetapkan atau enggak, atau mungkin diduga seperti panjenengan bisa sampaikan tadi. Nah, diduga itu statusnya sama. Istilahnya adalah ODCB, objek diduga cagar budaya. ODCB dengan CB maupun yang dengan CB cagar budaya maupun objek yang diduga itu perlakuannya sama, Om. Sama, harus dilindungi juga. Karena apa? ODCB bisa berpotensi menjadi CB. Nah, seperti itu. Yang CB harus dilestarikan. Nah, itu. Kenapa kita ngotot seperti itu dan sebagainya, harus dilestarikan. Karena apa? Di Indonesia ini yang namanya undang-undang itu kalau dulu merujuk undang-undang pada masa lalu tahun 92 ya. Tahun nomor berapa saya lupa itu. Itu dulu adalah bangunan cagar budaya itu sudah wilayahnya pemerintah. Yaitu dilestarikan, dipugar, dilestarikan wis ngono tok. Mandek di situ untuk ilmu pengetahuan. Tapi untuk ini tidak. Itu harus memberikan kebermanfaat kepada semua orang untuk bisa dipotensialkan. Dalam hal ini adalah pariwisata misalkan, baik itu di desa maupun di kabupaten yang terkait. Nah, itu masuk dalam sebuah undang-undangnya, regulasinya pun juga ada. Termasuk undang-undang otonomi daerah, termasuk daerah itu harus bisa mengayomi yang namanya kebudayaan di wilayah daerah tersebut. Jadi Trenggalek itu kenapa wilayahnya kita mengidentifikasi benda cagar budaya hanya situ? Karena ini wilayahnya itu terlalu luas, terlalu sempit untuk menjangkau masing-masing itu, dan kami mengharap kepada masyarakat semuanya tolong laporkan. Nah, itu. Mas, enak iki wis ngono tok. Enak iki Mas, isi saja piye Mas? Masuk ora iki? Wis ngono tok lho, kami akan datang. Setelah itu kami akan memberikan yang namanya edukasi pada masyarakat. Pak, ini harus dilestarikan. Pak, ini harus dilestarikan. Itulah yang Pesat selama ini sampaikan. Karena seperti ini ya, kita bertemu. Ini merupakan program dari Pesat juga. Nah, program dari Pesat yaitu tentang pelestarian cagar budaya. Dan kita juga terjun ke daerah-daerah, yaitu di
mana Panggul, terus kemudian di wilayah bagian yang lain daerah Pulis sekitarnya dan sebagainya, kita ngomong apa? Ngomong tentang pelestarian benda cagar budaya, ngomongin tentang sosialisasi Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020. Sebenarnya cagar budaya ini sing piye, terus kemudian dipiye nih, desa oleh piye, terus kemudian daerah kudu piye. Nah itu desa kudu piye termasuk itu sudah kami sampaikan kepada semuanya. Benar-benar. Soal sosialisasi memang agak mengerikan sih Om. Begini, soalnya gini, ketika ada laporan misalnya di sana nih diduga benda cagar budaya, ini kalau si warga ini salah lapor, kemungkinan malah bahaya bendanya. Ada ya pencurian bisa atau malah perusakan karena ada istilahnya garis keras yang langsung mendakwa bahwa hal-hal itu memang harus segera dihancurkan begitu loh. Nah, langkah masyarakat yang paling tepat ini bagaimana kalau sudah tahu ini lapornya ke siapa itu? Oke. Kalau lapor bisa semuanya langsung ke dinas ataupun ke komunitas. Nah, di Trenggalek ada kita di Pesat, terus kemudian ada kawan-kawan di Laskar Pusendok. Itu nanti kita bisa jadikan partner juga. Lapor itu. Mas, ini aku ketemu enak nih piye Mas kudune. Nah, itu selanjutnya kita akan terjun ke lapangan gitu, kemudian mengidentifikasi, bikin laporan, itu kita laporkan kepada dinas. Jadi enggak dipek dhewe. Kita laporkan, Pak, iki di daerah sana ketemu seperti ini. Terus kemudian langkah kita seperti apa? Wah, ini Mas, kudu ini. Mesti itu ada seperti itu juga. Nah, selama lockdown ini saya mendapatkan laporan juga banyak sekali. Di antaranya, Mas, aku ketemu iki. Waduh, gimana ya? Kita tidak bisa untuk langsung terjun di situ karena ada aturan pemerintah yaitu pembatasan sosial seperti itu. Jadi kita selama ini masih mati kutu dalam tanda kurung, masih belum bisa bergerak. Padahal apa? Di daerah di situ luar biasa banyaknya. Nah itu. Jadi kita taat pada aturan pemerintah untuk stay at home juga. Oke, kita adakan stay at home juga. Terus kemudian kita mau turun juga itu. Kita mendapatkan juga terpantau juga baik itu di Dinas Provinsi Jawa Timur juga itu mantau secara pribadi kita. Nah, Mas jangan turun dulu karena ada ini. Nah, seperti itu juga terpantau juga. Nah, kayak gitu. Jadi pusat pun juga seperti itu. Pusat data kita juga ini apa dan sebagainya, apa kerugiannya apa dan sebagainya itu ditanyain juga sama direktorat sana. Sekarang direktorat sejarahnya juga sudah beralih ke direktorat yang lain sih soalnya itu. Jadi ada perampingan dan juga kebijakan-kebijakan yang mungkin berubah kan seperti itu. Jadi pendek kata masalahnya adalah seperti itu. Itu wilayah yang pertama kita tidak bisa untuk gelkan. Memang terlalu luas dan kita kekurangan orang gitu istilahnya. Betul. Nah, ini nyimbis ya wilayah. Apa ya? Nyerempet soal ngomong nih wisata dan tentang cagar budaya. Nah, sebetulnya kalau saya sebagai duta wisata tugasnya hanya belantik. Pak Bu, silakan datang ke Watu Limo, di sana kawasan wisata, banyak sekali pantai-pantai yang asik, kita bisa gebiar-gebiar di sana, ada fasilitas ini. Nah, kalau cagar budaya ini apa yang bisa kita jual loh? Oke. Berangkat dari regulasi yang ada, yaitu kita berangkat dari Undang-Undang tahun 45, terus kemudian tentang kebudayaan itu, terus kemudian ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, terus kemudian ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, terus Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, terus ada Perpres, ada SK, ada peraturan daerah, Pergub, SK Bupati dan sebagainya seperti itu. Kita dilindungi. Jadi kita berjalan itu gak sekuranger. Ada regulasi-regulasi dasar hukum yang mengatur kita supaya jalan. Peran komunitas seperti itu, peran kepala daerah, peran dari daerah sendiri itu seperti ini. Kita sudah ada rambu-rambu juga dan regulasi juga. Nah, merujuk pada satu pertanyaan tadi bahwasanya yang dapat dijual dari cagar budaya itu apa? Potensinya, Mas. Kalau kita ngomongin misalkan ya, ono sing jenenge kono watu unduk-undukan. Oh iya. Jajan. Kalau mau tanya silakan diketik, nggak apa-apa.
Oke, kita lanjut. Nah, ini soal wisata tadi, potensi-potensi ada di tempat-tempat cagar budaya itu untuk dijadikan bahan wisata. Nah, cuman permasalahan gini, apa yang bisa akan di sana, terus informasi-informasi itu nanti akan dibawa oleh siapa, dan bagaimana kita menangani wisata, istilahnya wisatawan yang istilahnya kurang teredukasi akhirnya melakukan sebuah perusakan atau tanpa sengaja merusak benda cagar budaya itu. Nah, monggo bagaimana ini cara mengatasi? Oke, kembali ke yang tadi ya. Jadi potensi apa yang akan kita jual? Nah, yang kita jual adalah potensi itu. Misalkan ada watu duduk-dudukan watu yang lereng gunung, kan kita tidak bisa ngomongin iki watu diapa nih, wong kon delok candi tok, ini kan nggak mungkin. Wong kon delok benda runtuhan batu kan nggak mungkin juga. Nah, di situ apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah di situ, yaitu khususnya dari pemerintah daerah sendiri, yaitu desa atau apa, itu bisa memanfaatkan potensi yang ada di situ, potensi alamnya, potensi budayanya. Misalkan niku enak maine, oh berarti iki cocok pengen digawe kayak Frankfurt atau apa, bumi perkemahan dengan objek daya tariknya apa? Iku ngono lho. Iku daya tariknya, tapi kita mengajak orang-orang untuk tolong iki ayo bareng-bareng untuk melestarikan. Nah, orang diajakin kalian. Terus kemudian kita mau mengadakan eksibisi tentang kebudayaan di situ, tarian, apa dan sebagainya. Itu bisa dijadikan sebagai objek atau momen. Ingat di penataran juga ada yang namanya Soleng Penataran. Nah, terus kemudian di Prambanan juga ada yang namanya itu Anomalobong itu, Ramayana itu. Candi Jabung juga. Jabung juga sudah mulai. Nah, Trenggalek yo api-api wae. Candi Pesing gitu. Itu juga permasalahan lagi itu. Oh, iya. Yang Basuki, nah Candi Brawijaya aduh. Wah, itu. Jadi itu. Nah, jadi apa yang dijual yaitu potensinya. Terus kemudian terkait dari pertanyaan kedua yang baru tadi Mas ya, mengenai bagaimana tentang pelestarian. Oke, saya akan bacakan pesan dulu dari Bu Kasih Registrasi Pemprov Jawa Timur. Nah, ini mengharapkan ODCB yang ada di wilayah Trenggalek ini untuk secepatnya ditetapkan menjadi cagar budaya. Karena apa? Melihat situasi sekarang ini, kajian tetap dapat dilakukan dengan data yang sudah tidak perlu turun ke lapangan. Nah, jadi data ini sudah melimpah ruah, sehingga bagaimana untuk mengatasi yang namanya seperti ini? Jadi untuk mengatasi seperti ini ya itu kita lakukan dengan referensi-referensi. Baru nantilah pandemi itu berakhir, kita turun di lapangan. Nah, jadi itu pesan dari Ibu Kasih Registrasi. Nah, kita tak perlu turun ke lapangan. Yang penting data sudah lengkap dan bisa berkoordinasi dengan BPJB melalui media elektronik. Oke, seperti itu. Jadi, yang kedua adalah terkait dengan pelestarian agar objek-objek tersebut harus dilindungi dengan payung hukum. Dalam hal ini apa? Tetapkan. Nah, satu kata harus tetapkan. Karena kalau tidak ada penetapan, ya percuma. Nah, seperti itu, panggah wong ngono wae. Tapi kalau sudah ada penetapan payung hukum itu sudah komplit. Nah, seperti itu. Baik itu yang sifatnya ODCB maupun CB. Nah, seperti itu. Jadi ada pemilihan di situ. Jadi itu sama-sama pentingnya. ODCB bisa berpotensi menjadi CB dan CB harus dilestarikan. Dan CB pun loh, itu nanti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah melewat bupati ataupun provinsi dan gubernur, itu nanti bisa turun menjadi non CB. Bisa, karena apa? Karena di situ CB tersebut itu sudah menyalahi aturan perundang-undangan. Misalkan ono omah, ya ada omah bagus itu ditelisik dari ODCB, objek diduga cagar budaya, terus kemudian penelitian tim ahli cagar budaya turun menyimpulkan oh ya, ini masuk cagar budaya. Kemudian ditetapkan oleh bupati. Terus kemudian yang punya rumah itu dia merubah seluruh yang ada. Bahkan 75% ataupun 50% itu dirubah semuanya, maka selanjutnya adalah sudah itu bisa dicabut haknya penetapan sebagai cagar budaya. Oh, berarti setelah ditetapkan, tapi itu tetap harus pelestarian, itu maksudnya menjaga keaslian begitu ya? Betul. Bagaimana kalau kasus yang ada di Panggul itu, Om, yang Persinggahan Jenderal Sudirman, apakah itu masuk cagar budaya? Iya, kalau di situ cagar budaya sedikitnya syaratnya itu kan ada satu, dia usianya kurang lebih 50 tahun. Kalau tidak ada datingnya, misalkan angka tahun seperti angka tahun adalah angka tahun sekian. Kalau tidak ada, minimal gayanya adalah mewakili seperti itu. Terus kemudian merujuk dari pengertian tadi adalah berguna untuk
kepentingan pengetahuan, nilai sejarah. Nah, di situ karena di situ adalah bernilai sejarah dan sifatnya adalah pengetahuan untuk penguatan identitas kebangsaan, maka yo layak untuk dijadikan sebagai benda cagar budaya. Dalam hal ini adalah bangunan. Karena itu bangunan juga. Di situ ada bangunan yang dulu Jenderal Sudirman pernah tinggal di situ. Nah, beberapa hari. Terus kemudian ini ada tempat tidurnya, ini ada tandunya dan sebagainya. Itu harus semuanya dijadikan sebagai objek CB. Karena kalau kita tidak dijadikan objek CB, maka ya itu tadi kebanggaan kita sebagai warga Trenggalek itu gak ono. Jadi seperti itu. Trenggalek itu akeh barang-barangnya akeh. Pak Dirman itu lho tahun yang Trenggalek liwat bolak-balik lho, bangga dhewe. Sampai Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama juga, Menteri Kehakiman bolak-balik gerilya Trenggalek. Pak Karno pernah menyinggahi Trenggalek, mosok gak bangga seperti itu. Jadi kabupaten kita itu bukan kabupaten yang ecek-ecek. Jadi kita bernilai besar baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat regional, Jawa Timur khususnya seperti itu. Nah, kita kan tidak pernah tahu bahwasanya orang-orang yang ada di wilayah Trenggalek dulu pernah dijadikan sebagai daerah untuk pengungsian perang Surabaya tahun 45. Siapa yang mengungsi? Mereka anak-anak. Jadi dulu anak-anak pernah ditampung di wilayah Trenggalek di sebuah gedung. Nah, ini dari saksi sejarah yang ada di situ, saya pernah wawancara juga, ditampung di sebuah gedung yang sekarang di dekatnya Polres lama itu, Lantas. Nah, itu teater apa gak tahu. Oh, itu. Ya sekitar situlah. Nah, di situ anak-anak di situ dulu pernah korban-korban perang itu ditampung di situ juga. Nah, itu kan luar biasa sekali. Sampai gubernur yang ada di Jawa Timur itu pernah juga dilantik di daerah Trenggalek. Nah, opo gak daerah sing gak ecek-ecek rek. Berarti mungkin bisa disimpulkan Trenggalek itu mungkin tempat teraman begitu ya waktu zaman itu. Iya, karena merujuk dari kita bukan hanya tempat teraman. Oleh karena amannya, Trenggalek dijadikan sebagai the travel basis atau basis pengunduran. Basis pengunduran diri, seluruhnya chaos, kemudian mengundurkan diri ke Trenggalek, bangun kekuatan, kemudian dia masuk menuju ke daerah yang flat lagi, kemudian mundur lagi dan sebagainya. Jadi untuk basis pengunduran ini Trenggalek sangat mudah sekali di samping daerah Malang. Nah, karena Trenggalek itu kan bergunung-gunung dan kita untuk di wilayah Kabupaten Trenggalek khususnya di dalam kota itu seperti di dalam cekungan gitu mas. Ning jerone mangkok lah itu. Nah, kita dikelilingi oleh namanya gunung-gunung. Ada gunung lereng-lereng yang wilis, kemudian ada pegunungan selatan. Jadi praktis lah kita berada di wilayah dasar itu. Otomatis kalau itu jadikan sebagai daerah basis pengunduran itu luar biasa sekali tempatnya. Trenggalek ini seperti itu, luar biasa. Mana ya ayam tentrem ngono gue ya. Nah, betul. Nah, sebelum kita lanjut Om, jenengan agak geser ke separuh gitu. Nah, tak lupa. Ada yang request tadi. Oke. Kita lanjutkan. Mulai yo. Tentang boleh. Dingin am. Iki kolesterol. Oh, jorek wong ngene. Pendaki canggih kok masuk. Oh iya. Ini kelihatannya kita memang kurang trip. Ya, ini kalau iya. jadi otot-ototnya mulai kaku. Lockdown. Oke, balik soal potensi sejarah ini yang tadi ada di situ. Potensi apa yang bisa dimunculkan termasuk tentang sejarah? Siapa nanti yang bertugas untuk menyampaikan informasi yang berada di dalam benda itu? Oke. Setelah nanti timbul penetapan, gitu, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, itu nanti kan ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, dari situ kan informasi sudah banyak. Maka dalam hal ini tim ahli cagar budaya ataupun yang berwenang di situ kan tidak tinggal diam. Kita sediakan informasi di situ. Sediakan informasi, terus kemudian iki bangunan iki biar ngene iki ono apa baklete, ono flyere, orang-orang semuanya tahu semuanya, biar tahu semuanya. Nah, itu nanti itu salah satu fungsinya. Jadi siapa yang menyampaikan informasi itu ya kita semuanya yang bisa melihat seperti itu. Dari kita melihat kita bisa menyampaikan ke orang lain, Jadi seperti itu, snowball lah. Jadi seperti itu. Nah, aku ngipi Trenggalek ini Om. Jadi misalkan yo enek daerah, enek sekolahan minggu dulu pernah bernilai sejarah, misalkan penjara yang dulu pernah kita kunjungi. Yeah. Nah, penjara. Sekolah ini dulu adalah, enek tulisannya. Sekolah ini dulu adalah merupakan pusat penjara misalkan. Terus kemudian yang tersisa apa? Ini adalah bangunan salah satu bangunannya. Misalkan bangunan pemeriksaan lah, seperti itu. Ku ono tulisannya, termasuk jalan straight yo. Jalan misalkan Kidul Alun. Ngarep masjid kayak. Enek tulisannya, kayak enek history nih.
ini dulu adalah jalan di mana pernah terjadi opo. Terus kemudian masjid ini ada tulisannya, masjid ini pernah dibongkar pada tahun sekian, telah terjadi gini, itu harus ada. Terus Kabupaten Trenggalek kae pendopo mbiyen apa kok ngene? Pendopo ini pernah dibangun pada tahun sekian, kemudian dibakar. Gambare ngono iki awale, terus dibakar, apa-apa dapatnya lah seperti itu karena ada politik bumi hangus. Terus kemudian selanjutnya adalah dibangun seperti ini, arsiteknya sopo dan sebagainya. Orang akan tahu semuanya. Gitu. Terus alun-alun ini mbiyen enek tulisane. Alun-alun biyen bentuknya ngene iki, tapi ning tengah enek dalane. Kuwi enek tulisane, ringin kae ditandur tahun piro. Nah, seperti itu. Jadi mosok kalah karo wong biologi. Biologi saben wae tulisi. Angis permai. Biji lah. Lah iya. Wong biologi. Menarik banget. Wete ditulisi, mosok Trenggalek gak ditulisi. Iya. Itu. Terus yang kedua, aku ngipine ngene. Trenggalek itu jalan-jalan. Ya toh? Itu semuanya di apa ya? Ya, bukan namanya dikembalikan. Jadi di rename kembali lah carane. Di rename kita yang paling besar itu adalah pahlawan yang pernah lahir di Trenggalek. Sopo? Orang-orang yang pernah berasal dari Trenggalek sopo ditulis iki dalane iki Jalan Mangkubumi, Jalan Supriyadi. Jadi Jalan Supriyadi ning desa iki. Engko nih. Nanti ya Google tolong. Mbok Jalan Supriyadi kan gak ngerti ae dhewe. Kuwi apa ning ngandinge STKIP apa ning Gempleng. Seharusnya Jalan Supriyadi itu adalah letaknya di pusat protokol. Karena menjadi tokoh utama istilahnya. Tokoh utama dan pernah lahir di Trenggalek. Nah, seperti lahirnya di mana? Lah itu seharusnya ada nek tulisannya di sini, rumah di sini dulu adalah rumah Demang Dobangsan, pernah dilahirkan Supriyadi di sini. Jalan ini dan sebagainya. Sehingga itu tadi. Nah, jalan-jalan seperti Supriyadi, terus kemudian ada Mangkubumi, ada jalan oponeh lah seperti itu. Itu mohon kita rename kembali. Diletaknya kembali. Jadi sampai ning tengah kutha nek jeneng Jalan Kembang. Itu kan ya konyol. Ya ada sih masih sudah ada. Iya. Jalan Kembang kan konyol. Karena apa? Yo nek Kembang kuwi asli Trenggalek. Misalkan Rafflesia Arnoldi, Bengkulu. Oke, gak apa-apa, ora masalah. Lah kuwi, misalkan ini adalah kembang endemik Trenggalek atau mungkin banyak tumbuh di Trenggalek di daerahnya ndak ada. Kasih nama itu ndak apa-apa. Tapi kok sing wis biasa. Syukur jupuk. Iya aja seperti itu. Sampai apa kayak jenenge? SMA loro ya. Ya sorry itu saya ya. SMA loro kuwi dalan mlebu. Kuwi sakmono kok gang Siwalan. Kudune dalan sakmono kuwi ana tulisane jeneng. Nah, tapi kita pelan-pelan. Karena apa? Merubah nama jalan itu tidak segampang untuk Malik lemper. Nah, iki apa ya? Panganan neh, sik ya mene panganan. Gak sekonyong-konyong ada koder. Karena apa? Orang adaptasine suwe, ya toh. Biyen dalan iki kok saiki wis dalan iki. Mbah ora titen dalan iki jalan opo gak titen awisan seperti itu. Jadi perlu waktu pelan-pelan. Ya kalau mungkin tidak bisa jalan, ya mungkin gedung lah. Mungkin enek gor sing nganggur kae jenenge gor opo lah. Mungkin seperti itu. Gor Supriyadi, wongku pada harus stasiun Supriyadi Blitar ya mbok. Enggak roh itu sudah kita untuk pandai-pandai untuk bisa mencari lah seperti itu. Jadi terutama yang nomor poin 1 tadi, setiap tempat itu harus punya sisi historis yang diliterasikan, dituliskan, semua orang berhak tahu. Nah, semua orang berhak tahu dan kemudian meng-up, iki dari tempat-tempat itu, dari item-item itu orang akan bangga. Aku Trenggalek ini ora Trenggalek ora dadi koyo ngene iki, seperti itu. Jadi ya ning Jawa Timur gak enek ngono kuwi tak pikir. Nah, ning Jawa Timur gak enek, tapi ning sakmomo iku dadi ning Trenggalek, muat kuwi. Trenggalek setiap tempat adalah punya cerita. Ngono. Weh, iki mahal ya kuwi. Ayo iki wong dinas enak ora nonton ya. Trenggalek setiap tempat dia punya cerita. Iki masjid iki mbiyen tahu ngene, mbiyen tahu ngene. Orang akan iya. Jadi dia untuk publish tentang Trenggalek ke orang lain, misalkan itu dengan mudah. Ngerti Mas, Trenggalek apa ya? Wah, Trenggalek jenenge apa? Gubernur Jawa Timur ki tau dilantik Trenggalek. Ono kuwi. Masjid kayak zaman semono kayak ngene. Orang akan cerita. Jadi ndak usah kita nyetak wong terus kemudian kon cerita gak usah. Jadi dari sapa duta wisata itu semakin enteng. Jadi tugasnya itu adalah ada informasinya. Betul. Jadi seperti itu informasi kan agennya akeh. Wong wis do ngerti kabeh. Jadi duta pariwisata lebih spesifik untuk bisa menaikkan atau mengupkan daerahnya untuk menjadi daerah wisata. Jadi tugasnya gak ngomong ini adalah ini. Jadi semakin konsen untuk daerah
wisata dari duta wisata itu sendiri. Jadi karena apa? Orang sudah punya kesadaran sendiri seperti itu. Dalan sepur, sampai wong gak ngerti dalan sepur. Dalan sepur mbiyen apa dalan sepur penumpang? Ora Mas, niki lori tebu. Kayak wong sak galek tekononan lori tebu. Yakin. Sak galek ditekoni Pak, lori tebu Mas kuwi. Oh nggih, aku saya tahun nakoni. Lori tebu, tahun pinten Mbah? Tahun sakmene. Oh nggih. Nggih. Ya tujokno enek sing jenenge kiriman foto, terus kemudian sumber-sumber teko Mas, goleki bukune iki, tak goleki bukune iki, goleki ketemu Mas kirimno iki seperti itu. Ya tujokno nemu-nemu lah seperti itu. Nah, jadi seperti itu intinya adalah itu. Siapa? Yaitu kita semuanya. Intinya di situ. Betul. Nah, ini ada pertanyaan ini dari pemirsa nih. Oh, pemirsa, ajare kok jagungan neng TV ae. Ini mungkin berkaitan sama branding kita. Aku lek adol blantik wisata ki engko piye anune? Iki pertanyaan ki, adakah hubungan sejarah antara Trenggalek dengan Kesultanan Yogyakarta? Nah, ini duta wisata juga harus paham tentang ini karena kedepannya kita akan branding carane dodolan galek ki piye, mungkin akan mengkait-kaitkan dengan Yogyakarta kalau itu ada hubungan begitu. Pripun Om? Oke. Ya, kita tahu bahwasanya dulu wilayah Keraton Mataram itu kan berada di wilayah pusat bagian pedalaman sisi yang ada di Jogja. Terus kemudian digeser ke Pleret di Kota Gede, terus kemudian Pleret. Jadi setelah dari Demak itu kan mulai rada ngono kae ya. Terus kemudian muncul wilayah Kota Gede, terus kemudian muncul lagi di Pleret, digeser lagi ke Kartan. Kemudian londo teko ngawek pokoke semenjak masa kuwi Sultan Hamengkubuwono I dan sebagainya itu, terus kemudian apa kae jenenge? Di situ terus selanjutnya apa yang terjadi adalah itu londo teko terus ngawek dan sebagainya, akhirnya tanda tangan ning Sor Wetringin di Giyanti sono tengah alas ning Sor Wetringin. Jadi seperti itu. Jadi di situ. Nah, dari situ ternyata pemecahan itu bukan hanya pemecahan secara geografis saja. Pemecahan bukan hanya pemecahan secara wilayah saja, demografis dan sebagainya, enggak. Tapi itu juga dipecah dengan cara yang namanya kebudayaan pun juga pecah. Saya tidak paham ya kalau Jogja ini sing tak ngertiin mek gur dalang nek kopi tik ya Jogja. Nek teko Solo prek ngono kae. Aku mau paham kowe tok. Itu belum lagi manten, belum lagi mengenai tarian, belum lagi sing jenenge gerak tari mbah nyempurit apa Jogja piye ngitinge piye aku gak mudeng seperti itu. Tapi kelihatannya itu juga ikut memisahkan. Ya, memisahkan bukan hanya wilayah itu saja tapi juga kebudayaannya terpisah. Nah, itu yang menjadi yang disayangkan. Nah, keterlibatan Jogja dengan Trenggalek itu sebatas mana? Jadi gini, kita tahu bahwasanya untuk wilayah Mataram itu kan banyak. Jadi sampai termasuk wilayah Trenggalek, terus kemudian Tulungagung, terus kemudian ada wilayah Blitar pun juga seperti itu. Nah, itu saya berbicaranya adalah dari sisi peninggalan yang ada. Nah, di daerah Panggul, pertama daerah Panggul itu kan ada juga. Nah, di situ ada seorang tokoh yang namanya Mbah Panji Nawangkung. Nah, di situ disinyalir dari berdasarkannya ada itu adalah merupakan mertua dari Hamengkubuwono ke-1. Nah, dengan siapa? Dengan putrinya Mbah Panji Nawangkung adalah Ibu Nitisari. Jadi seperti itu. Yang di Jogja itu terserat dengan nama Sari itu saja. Nah, di situ kan kita bisa melihat bahwasanya keterkaitan antara Trenggalek dengan Jogja itu kuat sekali. Nah, sampai pun hal demikian pun terjadi di wilayah Trenggalek. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan Trenggalek wilayah perkotaan? Itu otomatis juga seperti itu. Jadi kita tidak bisa ada egoisme. Wah, ini kudu Solo, ini kudu Jogja, ini kudu dan sebagainya. Enggak. Tapi kita lihat dulu, ya. Kita saring dan kemudian berdasarkan data-data yang ada ini arahnya kemana. Jadi orang tidak akan terpancing. Nah, goro-goro Solo, Jogja, Gubwegeran dan sebagainya. Nah, seperti itu jangan. Karena apa? Kita itu belajar kan semakin dalam semakin luas pengetahuan kita dan kemudian semakin dalam pemahaman kita akan menjadi orang yang bijaksana. Jadi kayak gitu. Itulah endingnya sekolah itu macam ini. Betul. Contohnya itu saya. Dulu saya itu kan nganggep galek kan saya itu sering hidup di kawasan kota dan sebagainya. Didelok kok keprekane dalang yo crek-crek ae, sering gawe pakeme Surakarta blangkone ngono kae. Ketika enek wong sing ngomong ning Jogja langsung kontrak. Wah, kok Solo kuwi to? Galek kok Jogja ya galek iki Solo. Luwih cedhek Solo timbang Jogja. Lho aku mikire biyen. Kemudian mengkaji sejarah ada data-data semacam
semacam itu akhirnya tek walah tiba ngono. Jogja itu datang dari sana kemudian berkembang ban Solo. Jadi galek ki yo ora Jogja ora Solo. Akhirnya yo wes ayo nyaji kamu kalau ikut Jogja ya Jogja, Solo ya Solo. Akhirnya ya enggak carane wah aku Jogja, aku Solo. Itu sekarang udah enggak ada. Karena sudah tahu sejarahnya karena memang Trenggalek itu ada dua kebudayaan itu dan bisa masuk bersama-sama dengan harmonis gitu. Jadi kerennya di situ. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Mantap, Kang Remaji yang kenangan kanggo Trenggalek di masa depan membentuk kesadaran bersejarah suatu saat akan menumbuhkan perasaan memiliki ben gelem melestarikan sejarah dewi. Ayo Mas telusur neh. Wah, gini sih. Iya, sabar. Oh, pandemi ora oleh. Lagi ngobati kangen nih caranya ngene iki sementara. Iya. Betul. Terus ada lagi yang pengen disampaikan soal cagar budaya ini. Gini, sebelum kita balik ke cagar budaya tadi ya, ngomong nyambung tadi. Nah, untuk itulah kita perlu untuk belajar sejarah. Jadi sejarah itu orang mau cerita masa lalu enggak, tapi cerita masa lalu itu kita jadikan sebagai pijakan untuk menuju masa kini dan masa yang akan datang. Jadi sejarah itu adalah bukan mantan. Ya nek cewek itu di mantan dilupakan bisa ya. Tapi nek sejarah itu bukan mantan yang harus dilupakan. Tapi sesuatu peristiwa masa lalu yang dialami oleh manusia itu adalah kita gunakan untuk counterback untuk hari ini dan masa sesok ngono lho. Jadi ada ungkapan keledai yang opo kuwi yang supaya masuk di lubang yang sama itu semakin bodoh dan juga. Lah, mosok wong kok ya ngono. Jadi wong biyen tahu amblek perkara kuwi. Mosok ade mengulangi perkara kuwi amblek neh. Kan ya wis BO-BO-ne wong lah. Ya. Jadi sejarah itu digunakan untuk counterback masa kini dan masa depan. Cerminan juga, pijakan juga luar biasa. Jadi oleh karena itu nyapa tuh kita harus belajar sejarah. Ya kuwi orang ngomong, wah gak seneng masa lalu lah, itu mengingkari dirinya kodratnya sebagai manusia. Mergane apa? Karena dia mempunyai masa lalu yang pasti dalam setiap hidupnya dia pasti gunakan. Nah, mesti wong mesti gunakne kuwi. Karena apa? Setiap orang mengambil keputusan dia pasti akan menoleh ke masa lalu. Ya, jadi masa lalu dia toleh dulu. Biyen piye yo? Oh saiki kudu ngene. Nah, tahu pedhot karo pacar perkara iki, mosok pedhot nerek perkara kuwi neh. Kan seperti itu. Ya sorry lah, gak ngono. Jadi sing contoh paling enak ngono ya wis to. Jadi seperti itu. Jadi fungsi guna dari sejarah itu seperti itu. Seperti sekarang kita pandemi ini yo. Wah, iki kabeh mlebu Trenggalek tek eram, kudu di screening, ditakoni ngene, di ngene sebagainya. Loh, awakmu gak usah ngomong saiki. Biyen zaman londo oleh nemen daripada saiki. Jadi seperti itu. Apakah pandemi itu sekarang? Enggak. Sejak zaman Belanda pun juga ada pandemi. Tahun 1911 ketika pes masuk di Indonesia, itu kan juga wis luwih nemen saka ngene iki. Desa itu semuanya dipagari bambu, munyer. Apa? Untuk orang desa tidak boleh keluar dan orang luar tidak boleh masuk desa. Nah, kuwi itu sudah terjadi. Isolasi, karantina wis kebiyen wis ono. Ora mung saiki tok. Cuma saiki kan mergo enek Facebook dan sebagainya, kan kita bisa ngomong. Nah, tapi kalau dulu sudah wes awakmu gak metu ya ora metu neh. Jadi seperti itu. Pes masuk di Indonesia. Terus kemudian belum lagi di luar negeri pun juga ngomong tentang kolera. Terus influenza Spanyol, flu Spanyol tahun piro kae 1930 piro gak mudeng. Itu juga banyak sekali korban juga seperti sekarang ini. Kasarannya wong Jawa ngomong geblok. Nah, isuk loro sore mati dan sebagainya. Isuk mati sore loro. Nah, kayak gitulah. Pak geblok itu dulu pun juga ada dan luwih nemen juga. Sampai-sampai yang di PES itu ya, desa membangun sebuah tembok, terus kemudian orang itu harus lapor, orang terkena PES kudu lapor ning antri PES. Nah, seperti itu. Jadi ada pantrinya. Kalau kita kan sama. Jadi kita harus ada orang lapor. Nah, zaman biyen yo lapor padha wae. Terus di karantina yo karantina. Wong munggah kaji zaman semono apa teko kene numpak kapal ning di Tanjung Perak langsung ning Jeddah yo gak, yo di karantina dulu. Di karantina dari situ langsung masuk ke Sabang. Nah, di Sabang itu nanti mereka turun dulu, dijadikan satu di pool di namanya sebuah pulau namanya Pulau Rubiah. Nah, di Pulau Rubiah di situ mereka di karantina selama kurang lebih 40 hari lan. 40 hari di situ. Setelah mereka bersih, diberangkatkan kapal sambil nunggu jadwal kapal, naik kapal langsung menuju ke pelabuhan Jeddah menunaikan ibadah haji. Terus mulai yoga mampir maneh ning Pulau Rubiah itu. Di Pulau Rubiah itu mereka juga karantina lagi 40 hari atau bahkan 2 bulan
sampai mereka kondisi bagaimana penyakit yang dia bawa itu tidak nyampe di daerah asal di Indonesia. Nah seperti itu, dari situ oke semuanya bersih clear, langsung pulang balik ke wilayah daerahnya masing-masing. Jadi karantina men biyen ya wis ono rek. Oleh karena itu enek ungkapan serambi Mekah nyapo perkara wong saka Mekah kuwi ning Pulau Rubiah dhisik baru kemudian ning oleh karena Aceh dijadikan sebagai serambi Mekah perkara wong teko Mekah kuwi ya ning kono dhisik. Betul. Oh, serambi Mekah. Oh iya. Mekah yo. Karena itu dulu orang baru dari Mekah ataupun dia mau ke Mekah dia nyampe itu di Pulau Rubiah itu di Sabang di pulau itu. Sajane sak lore pulau ya nek jenenge Pulau Rondo. Nah, isine tara pulau. Sistem semacam itu karantina kalau diintersetkan. Nah, asline kan biyen wis berarti. Sudah ada lebih daripada kan. Cuman wong biyen ora di Facebook. Akhirnya rame kaya saiki iki. Oh, saiki iki gumune ditransit. Nek konjobo ditransit nih protes. Fasilitasnya ngene-ngene. Lek biyen dari sana pokok bisa difasilitasi sana kemudian bisa pulang ke kampung halaman wis apik banget. Wis apik banget, heeh. Jadi wong kene gumunan ternyata wong saiki. Lah iki salah sapa gak roh ya. Mbok salah guru sejarah, mbok salah bocah dhewe. Karena orang belajar sejarah itu gak ngomongin tentang angka tahun. Tahun sakmene perang, tahun sakmono ambruk, sakmene gak tokoe sapa ABD. Enggak seperti itu juga. Seperti kembali kita ke awal bahwasanya sejarah adalah pijakan. Nah, pijakan masa ini untuk menuju masa depan dari masa lalu. Oleh karena itu kita harus berpikir secara sejarah. Nah, dari mana? Ya kita merujuk ke masa lalu. Biyen ki ana opo? Oh, dadi dia gak kaget lho saiki. Hari ini kita gak kaget. Karantina dan sebagainya. Lah salah wong-wong biyen kok gak moco ning zaman biyen. Zaman biyen saya enek ngono lho Mas. Oke, luar biasa. Nah, Om, ini ternyata sudah jam 5 dan baterai sudah 5%. Duh, mohon abad, hari ini live harus kita akhirkan karena baterai luar biasa. Kesimpulannya adalah banyak sekali potensi-potensi wisata yang bisa kita hasilkan, kita munculkan dari cagar budaya itu. Keren banget. Jadi ada informasi yang kita sampaikan dan ternyata identitas Trenggalek itu bisa diungkap dari cagar budaya yang ada dan budaya di tempat segitu. Nah, sampai jumpa di live kita berikutnya. Kita ngobrol sejarah. Kalau ini nanti kiranya penting, kita akan live lagi dengan materi yang sama, tentu di jam yang sama, di waktu yang berbeda. Gitu aja, saya Kang Septa. Saya Harmaji. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan stay safe at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.